Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fernando Rizevi Banarini, Hidayatul Mustafid, dan saya sebagai moderator Lian Permana Putra. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul teknik pendingin sistem kompresi uap, yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fernando Rizevi Banarini. Kepada kita dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sistem pendingin atau bisa disebut refrigeration system adalah suatu proses untuk menjaga temperatur ruang atau zat atau barang tetap rendah dari temperatur udara sekitar. Yang kedua, sebagai suatu alat untuk menjaga temperatur agar tetap rendah dari udara sekitar. Sistem pendingin banyak dipakai secara luas dalam kehidupan masyarakat, baik untuk pengawetan makanan maupun untuk penghasil barang industri. Yang ketiga, peralatan atau mesin pendingin terdiri dari 4 komponen utama, yaitu evaporator, kompresor, kondensor, dan alat kontrol refrigeran atau alat penahan untuk ekspansi refrigeran. Dan yang keempat, di samping itu ada alat tambahan untuk menjaga mesin bekerja sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Misalnya termostat, alat kontrol, kompresor, dan lain-lain. Selanjutnya, siklus sistem mesin pendingin. Yang pertama, air circle atau siklus udara. Yang kedua, sistem jet cycle atau siklus uap bertemperatur tinggi. Yang ketiga, absorption cycle atau siklus absorpsi. Dan yang terakhir, vapor compression cycle, siklus kompresi uap. Dari keempat siklus sistem mesin pendingin yang banyak dipakai pada berbagai unit mesin pendingin sampai saat ini adalah siklus kompresi uap. Siklus kompresi uap sering disebut mechanical refrigeration. Secara sederhana, prinsip dari siklus kompresi uap adalah memanfaatkan proses penguapan atau cairan pada saat menguap menyerap panas. Contoh sederhana, alkohol diteteskan di atas telapak tangan. Pada saat alkohol tersebut menguap, maka pada telapak tangan terasa dingin. Artinya ada panas yang terserap pada saat alkohol tersebut menguap dari telapak tangan. Pengertian siklus kompresi uap adalah siklus sistem mesin pendingin yang menggunakan proses penguapan dalam menyerap panas dengan menggunakan media refrigeran serta peralatan utama yang meliputi kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Tahapan proses yang dialami oleh refrigeran dalam sistem mesin pendingin meliputi kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi. Siklus refrigerasi yang pertama proses 1 sampai 2, kompresi isentropik. Yang kedua proses 2 sampai 2, desuperheating. Yang ketiga proses 2 sampai 3, kondensasi atau pembuangan kalor, isotermis. Yang keempat proses 3 sampai 4, ekspansi isentalpik atau entalpi konstan. Dan yang terakhir proses 4 sampai 1,
evaporasi penyaparan kalor isotermis. Inilah contoh diagram siklusnya. Yang pertama, siklus kompresi uap dalam diagram T sampai S. Dan yang kedua, siklus kompresi uap dalam diagram P sampai H. Selanjutnya, tahapan siklus kompresi uap. Tahapan evaporasi. Proses penguapan media pendingin dengan menggunakan komponen evaporator. Evaporator mengubah air menjadi uap, menyisakan residu mineral di dalam evaporator. Uap dikondensasikan menjadi air yang sudah dihilangkan garamnya. Pada sistem pendingin, efek pendinginan diperoleh dari penyerapan panas oleh cairan pendingin yang menguap dengan cepat, atau penguapan membutuhkan energi panas. Evaporator mengubah air menjadi uap, menyisakan residu mineral di dalam evaporator. Uap dikondensasikan menjadi air yang sudah dihilangkan garamnya. Pada sistem pendinginan, efek pendinginan diperoleh dari penyerapan panas oleh cairan pendingin yang menguap dengan cepat, atau penguapan membutuhkan energi panas. Tahapan siklus kompresi uap. Tahap kompresi. Proses penekanan dan penghisapan media pendingin dengan menggunakan komponen kompresor. Kompresi adalah pemampatan gas sehingga tekanannya lebih tinggi dari tekanan semula. Proses ini dipakai dalam banyak cabang bidang teknik. Istilah kompresi umumnya dipakai untuk proses yang melibatkan peningkatan tekanan dan kerapatan gas. Dalam praktik, sebagian besar kompresi gas adalah proses kompresi udara. Kompresi adalah pemampatan gas sehingga tekanannya lebih tinggi dari tekanan semula. Proses ini dipakai dalam banyak cabang bidang teknik. Istilah kompresi umumnya dipakai untuk proses yang melibatkan peningkatan tekanan dan kerapatan gas. Dalam praktik, sebagian besar kompresi gas adalah proses kompresi udara. Tahapan siklus kompresi uap. Tahap kondensasi. Proses pengembunan media pendingin dengan menggunakan komponen kondensor. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Contohnya, ketika air panas dalam gelas yang ditiup dengan tutup gelas, lambat laun tutup gelas yang digunakan akan mengembun. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Contohnya, ketika air panas dalam gelas yang ditutup dengan tutup gelas, lambat laun tutup gelas yang digunakan akan mengembun. Tahapan siklus kompresi uap. Tahap ekspansi. Proses penurunan tekanan media pendingin dengan menggunakan komponen katup ekspansi. Meningkatkan volume dengan suhu sistem yang konstan. Mari kita pertimbangkan pengaturan silinder piston untuk memahami jika piston bergerak dari BDC atau pusat mati bawah ke TDC. Bisa disebut juga dengan pusat mati atas dengan suhu gas konstan. Inilah contoh cara kerja mesin AC. Fasa dalam siklus konversi dibagi menjadi 3. Yang pertama fasa padat, yang kedua fasa cair, dan yang ketiga fasa gas. Inilah contoh gambar fasa-fasa di dalam siklus tersebut. Fasa padat. Yang pertama, benda dalam fasa padat atau solid memiliki energi potensial internal relatif kecil. Yang kedua, molekul benda tersebut agak sedikit rapat akibat adanya gaya tarik dan gaya gravitasi. Yang ketiga, struktur molekulnya menjadi kaku sehingga pergerakan molekul menjadi terbatas. Dan yang terakhir, karena struktur molekulnya kaku atau rigid, maka pada fasa padat ini ukuran
dan bentuk benda cenderung tetap dan tidak dapat dimanfaatkan atau non-kompresibel. Fasa cair. Yang pertama, molekul pada benda yang berada pada fasa cair memiliki energi yang lebih besar daripada ketika berada pada fasa padat. Yang kedua, energi yang lebih besar ini dapat mengatasi adanya gaya tarik menarik molekul sehingga dapat lebih bebas bergerak. Dan yang ketiga, molekulnya bebas bergerak kemana saja sehingga zatnya mudah mengalir mengikuti bentuk bejana yang ditempatinya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hidayatul Mustafid. Kita dipersilakan. Ya, baiklah. Selanjutnya adalah fasa gas. Molekul benda dalam fasa gas memiliki energi yang lebih besar daripada energi yang dimiliki ketika berada dalam fasa cair. Yang kedua, mempunyai energi yang lebih dari cukup untuk mengatasi adanya gaya yang dapat mengekangnya. Yang ketiga adalah konsekuensinya dapat terbang dengan kecepatan tinggi, selalu bertuburkan dengan sesama dan juga dinding kontainernya. Oleh karena itu, gas akan tetap berada pada ukurannya tetapi tidak pada bentuknya. Yang keempat adalah gas mudah dikompresi tetapi juga mudah bocor bila kontainernya tidak bagus. Baiklah, ini adalah revisi yang ada pada PPT kami. Selanjutnya, baiklah, baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah. Untuk sesi selanjutnya itu kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa itu mesin pendingin dalam kondisi uap? Ya, untuk pertanyaan kedua, apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan sistem pendingin absorpsi tersebut? Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada yang masih ragu atau yang masih mau dipertanyakan, disilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apa fungsi refrigeran di dalam sistem refrigerasi kompresi uap? Untuk jawaban, kami cukupkan 3 buah. Beri kami waktu untuk menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu apa itu mesin pendingin kompresi uap.
yaitu salah satu jenis mesin refrigerasi yang umum digunakan pada zaman sekarang adalah jenis kompresi uap. Mesin pendingin jenis ini bekerja secara mekanik dan perpindahan panas dilakukan dengan memanfaatkan sifat refrigeran yang berubah dari fasa cair ke fasa gas atau uap dan kembali ke fasa cair secara berulang. Pertanyaan kedua, apa fungsi refrigeran di dalam sistem refrigeran kompresi uap tersebut adalah bahan pendingin refrigeran tersebut untuk dapat terjadinya suatu proses pendinginan diperlukan suatu bahan pendingin atau refrigeran yang digunakan untuk mengambil panas dari evaporator dan membuangnya dalam kondensor. Terdapat berbagai jenis refrigeran yang digunakan dalam sistem kompresi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem pendingin absorpsi tersebut? Sistem pendingin absorpsi adalah salah satu dari sistem pendingin selain sistem pendingin kompresi uap, di mana input energi yang mensirkulasi fluida sistem pendingin absorpsi ini lebih rendah dari sistem pendingin kompresi uap dikarenakan untuk mensirkulasikan fluida pendingin sistem ini menggunakan pompa. Baiklah, Baiklah. Apakah teman-teman puas dengan jawaban? Ya, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menjawab pertanyaan dari kami. Saya merasa puas. Terima kasih. Kalau begitu, izinkan kami menutup presentasi malam ini. Salah dan janggal kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.